Udah minum teh kopi belum? Sudah. Are you all awake? Apakah masih bangun, bangkit? How many of you are thinking about lunch and what's for lunch? Berapa orang sudah mikirkan makan siang? Ada satu tuh, dua. I'm sure Brother Pastor Arturo and others have organized a good lunch for you. Ya, saya percaya Pak Anton dan panitia sudah menyiapkan makan siang yang enak untuk semua. And in a fellowship, not only is a meeting like this important in this room, but also the conversations that take place in the dining hall and outside this place, they're all important. Ya, dalam perspektif seperti ini bukan hanya pertemuan dalam ruangan ini, tapi juga bagian-bagian persiapan makanan di pojok di dapur sana penting juga. Now, all of you know that somebody who's not here, that hasn't been able to come this year. See? You know someone that has not been able to come this Ya, year. mungkin ada seseorang Anda ketahui yang tidak datang pada tahun ini. Encourage them to come next year so that they can all be a part of the JB fellowship. Ya, doronglah mereka yang nggak hadir hari ini untuk hadir tahun depan. Siapapun tuan rumahnya entah nanti. So before we start the Q&A, Pastor Arturo asked if I would just summarize what we shared in the first session. Jadi sebelum kita mulai sesi tanya jawab, tadi Pak Antoro minta beliau untuk mengulangi apa yang telah disampaikan di sesi pertama tadi dengan Pak Evan. So a few key points that I want to just highlight. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting dari apa yang disampaikan tadi. The first is to remember there is a great need outside in the world. Pertama diingatkan ialah bahwa di luar sana ada keperluan yang besar. And God does not want us to lose sight of it or a burden for it. Dan Tuhan tidak mau agar kita tidak bisa melihatnya atau buta dan kehilangan keinginan dari situ untuk terbeban di situ. The second is that God is always looking for men and women that are willing to stand in the gap. Yes, Allah mencari laki-laki dan perempuan yang rela dan bersedia berdiri untuk menjadi pengantara orang-orang yang terhilang itu. And as you are sitting here today, maybe you are that person that God is trying to get your attention today. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara duduk di sini, mungkin saudaralah yang Allah maksud, yang Allah panggil untuk menjadi pengantara dan terbeban bagi mereka. It is God that calls you. Allah lah yang memanggil saudara. And He has a purpose for each of our lives. Dan Tuhan punya tujuan bagi masing-masing hidup kita. It is God that has planned our journey of preparation and He wants to take us on a journey of preparation. Tuhanlah yang persiapkan perjalanan hidup ini, dan Tuhan juga yang memimpin kita dalam perjalanan itu seterusnya. And He wants to prepare us so that He can use us for His purpose. Dan Tuhan mau mempersiapkan kita sehingga Tuhan memakai kita untuk mencapai tujuannya bagi kita. And He reminds us that He has that purpose clearly defined for each and every one of us. Tuhan mau bahwa tujuan itu jelas di depan kita sehingga kita mampu menjalaninya. And He wants us to be faithful and surrendered to that purpose. Tuhan mau supaya kita setia dan penyerahan penuh pada tujuan itu. And if we are to fulfill that purpose, the starting point is that we must give Him all of our lives and we must be wholly surrendered to Him. Ya, jadi kalau kita mau mencapai tujuan itu, kita harus menyerahkan secara seluruhnya hidup kita, penyerahan total kepada Tuhan. That surrender must happen on a daily basis as we come before Him and as we commune with Him. Penyerahan ini terjadinya itu setiap hari ketika kita melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. And God wants to do the impossible in your life and in my life. Dan Tuhan ingin melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita masing-masing. He says that He desires to start a new work, and that could be as impossible as a stream in the wilderness. Tuhan katakan bahwa Dia ingin melakukan pekerjaan yang baru, sesuatu yang mustahil sebagaimana Tuhan melakukan di padang gurun yang tidak ada airnya, tapi ada airnya. And He's proved time and time again that He can do the impossible in and through our lives. Tuhan telah membuktikan diri bahwa Ia mampu dan berkuasa melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. And it's important that we are surrendered to that purpose, because not only are there people dependent on it, God wants us to finish well. Jadi God wants us to finish Tuhan our mau lives agar kita well. menyelesaikannya dengan baik.
supaya itu bukan hanya kita tapi orang lain pun dapat terpanggil dan tertolong. And so we talked about how we need to be surrendered to our calling. Jadi kita diajar bagaimana kita penyerahan pada panggilan kita. We must learn not to neglect our place of communion with Him. Jangan melupakan dan meninggalkan tempat atau saat teduh kita dengan Tuhan. And God wants us to make the right choices daily and choose to be diligent rather than being negligent of the things that He has desired us to Tuhan do. mau kita membuat pilihan-pilihan yang tepat dan benar setiap hari. Menjadi orang yang rajin, jangan orang yang lalai. And we looked at from Psalm 71, young or old, God wants to show His strength in our life and His power to the generations to come. Seperti kita lihat dalam Mazmur pasal 71 tadi, Tuhan mau menunjukkan kuasa dan kekuatannya di dalam dan melalui diri kita. And we looked at Deuteronomy chapter 4 verse 9 where He warns us and says, take heed that you remain faithful to the training of others, that is to our sons and our sons' sons. Dalam ulangan tadi dikatakan, ingatlah supaya engkau setia dalam pelayanan itu untuk anak cicitmu, berarti ada keberlanjutan generasi yang akan datang. And the question we considered this morning was, what manner of person ought we to be? Jadi pertanyaan dari pagi tadi, menjadi orang seperti apakah seharusnya kita masing-masing? And whatever that is, we said we want to be surrendered to God so that when we leave this meeting, we can go back as different people to what we came. Kita pastikan bahwa kita penyerahan pada Tuhan secara total, sehingga kita pergi dari tempat ini, meninggalkan tempat ini, kita menjadi orang yang berubah sesuai dengan tujuan Allah. So I want to tell you practically 5 things that I want us to think about before we get into the question and answer time. Sebelum kita masuk pada tanya jawab, saya ingin menyampaikan 5 hal-hal yang praktikal. The change that can take place in our lives must be contagious so that others can see it and catch on and follow what they see in your life. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita harus nyata sehingga orang lain dapat melihat hari demi hari dan langkah demi langkah perubahan yang terjadi itu. We want others to follow us only if we are following God. Ya, kita baru bisa menuntut orang lain mengikuti kita kalau kita mengikuti Tuhan. So the first thing as a leader that we must do is we must model the way. Hal yang pertama ialah kita harus apa? Menjadi teladan dalam jalan. We must be Kita clear. kasih model. We must be clear about our own calling, Kita harus jelas panggilan kita, harus jelas. and we must clarify that with others around us. Dan kita bisa mengklarifikasinya di hadapan orang dan orang sekitar kita. Others must see that our vision is aligned to God's vision and God's purpose. Ya, orang lain harus melihat bahwa visi kita selaras dengan tujuan dan visi Allah. The Bible says that where there is no vision, the people perish. Ya, dalam Amsal dikatakan di mana tidak ada wahyu, orang apa? Binasa. So what is your vision? Apa visi saudara? Do you have a vision for your church? Apakah Bapak Pendeta punya visi untuk jemaat? What is your vision for Indonesia? Apa visi kita untuk Indonesia? What would you like to see in your time, in the next 5 years maybe, in this country that you're going to be praying about? Apa yang kita ingin lihat untuk 5 tahun ke depan di Indonesia ini? Do you think God can do the impossible in Indonesia? Apakah saudara berpikir bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil di Indonesia? So let me ask you a question. Saya ingin bertanya pada saudara. Do you think it is possible with this group of people that everybody in this country can hear the gospel? Ya, apakah saudara berpikir bahwa melalui kita di sini orang Indonesia yang jutaan itu bisa mendengarkan Injil? Amin. 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 Oke, Do you truly believe that? Apakah sungguh-sungguh percaya itu? Amin. 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 Do you desire that? Apakah itu kerinduan? Amin. Yes? Amin. Are you serious? Serius kan? Yang serius? Amin. Puji Tuhan, kita lihat nanti tahun depan. So can I ask you, will you commit when you leave this place for this next year, every day, that you will ask God,
to do the impossible so that everybody in this country can hear the gospel at least once. Ya. Maukah saudara berkomitmen untuk berdoa mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan supaya setiap orang Indonesia mendengarkan Injil? Melakukan hal yang mustahil melalui diri kita? Puji Tuhan. Would you commit to that? Mau berkomitmen kan untuk itu? Can I ask you, Oh, the lesser amen now. will you speak to your family when you go back and get them to commit to that so that you as a family can pray that the Lord will do the impossible in this country? Iya. Bolehkah saya bertanya supaya nanti saudara pulang mengajak keluarga yang tidak ada hari ini untuk ikut mendoakan sehingga dapat melakukan komitmen tadi. When you go back this Sunday to your church, would you try and engage your church to see as a church we're going to start praying every week that God would do something so that everyone in this country can hear the gospel even once. Moga pulang nanti hari Minggu dari mimbar sampaikan biar anggota jemaat terlibat ikut mendoakan supaya setiap orang Indonesia beroleh kesempatan mendengarkan Injil. Amin. My friend, Aminnya begini kayak. that's a good vision we can have, isn't it? Inilah visi yang bagus yang harus kita miliki. Amin. Amin. Agree? Setuju tidak? Even though we can be divided on some things, can we agree on that? Ya, mungkin dalam salah satu dan lain hal kita tidak satu sepikir, tetapi dalam hal penginjilan kita setuju semua. Amin. Do you think if you're a older pastor or a younger pastor, we can all agree on that? Apakah saudara, bapak-bapak pendeta yang sudah bersenior, yang masih muda bisa setuju dalam hal ini? Amin. Wonderful. Puji Tuhan. What do you think? Do you think we can have a vision that we can see a church established in every village, in every part of Indonesia? Do you think that's possible? Apakah saudara berpikir percaya bahwa kalau kita punya visi supaya setiap kampung di Indonesia ada gereja? Apakah itu mustahil? Yes? Katanya mustahil. This is impossible. You're right, it's impossible. But with God, all things are possible. Amen. Itu benar, tidak mungkin, tapi dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. So we're going to learn a chorus in English that I want you to practice. Ada pujian dari bahasa Inggris. I've learned a lot of Indonesian songs yesterday and today. Oke, Bapak ini udah belajar banyak lagu bahasa Indonesia dari kemarin sampai hari ini. I used to sing this in Sunday school. Ini And adalah I'm lagu yang sure you sering have. dinyanyikan dalam sekolah minggu. It goes like this. Begini. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Come, let's stand, sing. Again. Stand. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Amen. Do you believe that? Saya percaya itu. Do you believe that we serve a big God? Apakah sudah percaya kita melayani Tuhan yang besar, yang maha kuasa? Do you believe that He's strong and so mighty? Apakah sudah percaya itu Allah itu kuat dan maha kuasa? Do you believe that there is nothing that He cannot do? Apa saudara percaya bahwa tidak satu hal pun yang tidak dapat dilakukan oleh Allah? Including seeing a church start in every village in this Termasuk country. melihat jemaat didirikan di setiap kampung di Indonesia. But God says, if my people, which are called by my name, would humble themselves and pray. Allah berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Apa? Merendahkan diri dan berdoa. Paul tells us, first of all, prioritize prayer in our lives. Tuhan katakan, utamakanlah doa dalam hidup kita. And that's where the change is going to come. That's where the impossible will be accomplished. That's where the victories will be won on our knees. Disitulah mulai perubahan itu. Disitulah kemenangan itu akan nyata. Mulai dari lutut kita ketika kita merendahkan diri dalam doa. So the first is model the way. Jadi berikan teladan dalam hidup ini. The second is inspire a shared vision. We must have a shared vision for Indonesia. Yang kedua ialah bagikan visi itu kepada orang-orang dilayani untuk Indonesia. And we started thinking about what that could look like.
in everyone hearing the gospel, in seeing churches started, and then there can be other things, whether that it's men that need to be trained, people that need to be trained, but that's for you to think about. Ya, kemudian berpikir dan berencana bagaimana Injil dapat diberitakan kepada seluruh Indonesia dan juga melanjutkan melalui bagaimana orang-orang terlibat melalui pemuridan. Itu dipikirkan. But also as leaders, we must be willing to challenge the status quo. Tapi sebagai pemimpin kita juga harus berani menantang apa? Menantang? Panggilan. Ya. Jangan status quo. Iya, jangan yang status quo. Kita harus move on. Yes. Harus terus maju. We can't expect to do the same things over and over again and Ya, expect kita different tidak melakukan results. hal yang sama berulang-ulang lagi dan lagi dan lagi. Kita harus berubah dan maju. Because sometimes when God tells us, I want to do something new, we say, God, no, we know better, we want to do it this way because that's how we've always done it. Ya, karena kalau ketika Tuhan katakan saya ingin melakukan sesuatu hal yang baru, kita katakan, Tuhan kami sudah tahu jalan yang lebih baik, kami melakukan begitu. And for those that are here today, you've got older pastors, younger pastors. This is a good group for us to be willing to ask questions and challenge the status quo. Ya, dan bagi yang hadir ini ada pendeta-pendeta senior di sini, ada juga masih muda. Itu kesempatan yang baik untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi beban selama ini atau menjadi masalah dalam pelayanan kita. As I've traveled through Asia, I'll tell you over and over again, what you have here is unique through GBE. Ya, saya diulang lagi seperti tadi, bagaimana berkeliling di Asia, ini apa yang ada di Indonesia di GB ini adalah suatu hal yang unik menurut beliau. You pray that God would protect that umbrella so that God can continue to use it for His purposes in this country. Ya, doakanlah supaya GBI tetap dilindungi Tuhan sehingga dapat dipakai untuk mencapai tujuan Allah bagi jemaah masing-masing. So model the way, Jadi berikan teladan dalam perjalanan itu, inspire a shared vision, whether that be in your church or collectively as a group like this. bagikan visi apakah jemaah setempat atau dalam kelompok besar seperti ini. Third, challenge the status quo, ask questions and see if there is some new thing that God is wanting us to do. But my dear friend, God is not looking for methods and machinery. God is looking for men and women that are wholly surrendered to Him. Ya, tantanglah status quo itu, jangan tinggal di situ terus. Karena Tuhan ingin melakukan hal yang baru dan siapkan dan tantang orang-orang baru, laki-laki dan perempuan. Siapa yang mau penyerahan diri untuk dipakai Tuhan? Fourth is enlist other people. Enlist, bring others along on the journey. Yang keempat, ajak orang-orang lain dan ajak mereka untuk ikut terlibat dalam perjalanan pelayanan itu. Because as we look at that portion that was preached from 2 Timothy chapter 2 verse 2 about training faithful men, Karena ketika kita melihat ayat ini dari 2 Timotius ayat 2 melatih orang-orang yang setia. remember that you and I are soldiers of Jesus Christ. Ingat bahwa dalam nas itu juga kita dikatakan adalah prajurit-prajurit Kristus. That means we are all under command. Artinya kita punya komandan. That means I don't do my own thing, but I do what He tells me to do. Itu artinya ketundukan, bukan apa yang gue mau, tapi apa yang Dia mau, sang komandan. And it's Amin. important that we find faithful men and women in whom you can invest your life. Dan penting untuk mencari orang-orang yang setia, yang kepada mereka lah diinvestasikan kehidupan yang terpanggil tadi, yang setia. Many of us don't do it because it's a sacrificial task, it's a difficult task. Banyak di antara kita yang tidak ada yang melakukannya itu karena perlu pengorbanan. Because training people is not a 13-week program that you finish a discipleship course. Ya, karena melatih orang itu bukan hal yang mudah, hal yang singkat. God doesn't microwave leaders, He prepares them over a lifetime. Iya, itu bukan seperti kerjanya microwave, manasin terus angkat makan, bukan seperti itu. And we must be willing to sacrifice our time and invest in others so that we can build them up and allow them to model the way that God wants them to model. Ya, jadi kita harus rela menginvestasikan waktu kita, mengorbankan waktu kita untuk orang-orang yang dapat meneladani kita dan juga berteladan pada yang lain nanti. But we must enlist others. Dan juga kita mengajak orang lain. Because if we don't, then the work that you've started can end with you. Ya, kalau tidak, pekerjaan kita mulai akan berakhir di masa kita saja. Again, it's not the work that you've started, it's what God started in you. Ya, itu bukan masalah kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang memulai. But while our God is limitless,
you and I can limit him because of how we choose to live our lives. Ya, meskipun Tuhan tidak terbatas, kita dapat membatasi hal itu dari pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup. And there's a lot that I can talk to you about how you train people and all of that. But can I tell you one more thing? Model the way, inspire a shared vision, challenge the status quo, enlist other people, but finally, encourage their heart. Ya, yang terakhir tadi, kuatkan hati mereka. We have seen many people fall away because they didn't have anybody to encourage them or lift them up when they've fallen. Banyak yang gagal dan berhenti karena tidak ada orang yang mengangkat mereka dan menguatkan mereka. And when we enlist other people, we must give them the freedom to fail sometimes. Iya, ketika kita melibatkan dan mengajak orang lain, ada kalanya kita membiarkan mereka jatuh. Because we've all failed and we're only here because of God's grace and goodness to each and every one of us. Ya, kita tidak akan karena kasih karunia Tuhan dapat. And so give them the freedom to do some things, to learn from it, and be there to support them and help them to grow. Iya, ketika mereka jatuh ya kita harus selalu siap sedia untuk mengangkat dan mendorong mereka kembali. And as an older man, to them that are older here, I want to encourage you. Encourage the young pastors. Come along their side. Pray for them. See how you can help them. And continue to encourage them to walk with the Lord, to stay faithful to the Ya, Lord. ini khusus bagi bapak-bapak yang sudah senior. Lihat di belakang ada junior-junior untuk didorong dan dikuatkan. Berikan kekuatan pada mereka. And those that are young, I want to just encourage you. Don't hesitate to come along these men that are older and ask them about what their journey was, what they learned along the way, what mistakes did they make, so that you can avoid those mistakes and learn from them and their failures and the good things that happened. Ya, bagi kita yang masih muda jangan sungkan, jangan malu bertanya pada bapak-bapak yang tua ini, termasuk nanya kegagalannya dan bagaimana mereka bangkit dari kegagalan itu. Because Amin. God has called us to strive together for the work of the ministry. Karena Tuhan telah memanggil kita untuk berjuang bersama untuk pekerjaan pelayanan. Amen. That makes sense? Okay? Good. So I'm going to pause right there and see if we can move to the next section, and that I guess is the next section. Pastor Antero, do you want to just explain what you want them to do? Yes. Oke, Kak. Baik, untuk sesi pertanyaan ini diperkenankan peserta wanita, ibu-ibu semuanya, siswa, pendeta untuk bertanya. Sudah dikasih kertas untuk ditanyakan, dan apabila pertanyaan tidak muat hari ini karena waktu, nanti sore akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu saya mohon dengan hormat salah seorang mengumpulkan yang bertanya atas kertas pertanyaan tadi, tolong dikumpulkan dengan secepat mungkin. Mungkin dua baris Pak. Ada saat di sini ada ngumpulkan di sini. Oke, untuk hemat waktu silakan. Sudah ada yang nulis? Tolong yang sebelah sini. Ya. Sambil nyanyi, mari kumpulkan. Satu lagi permohonan, panitia mengharapkan kalau ada penanya wanita siapapun dan itu perlu dijawab oleh ibu-ibu wanita. Kami mohon dengan hormat dan sangat berkenan kiranya ibu-ibu pendeta wanita yang senior untuk menolong menjawab pertanyaan wanita. Kalau ada pertanyaan bersifat kewanitaan, terima kasih. Boleh nggak saya tanya juga Pak? Mungkin mewakili. Sebentar. Bukan masalah kewanitaan, salah itu. Sorry. Lanjut Pak. Lanjut. Di tahun 2025 baru soalnya. Saya ingin mewakili beberapa penanya barangkali. Apakah panitia mengizinkan kalau tadi sudah disampaikan memang yang penanya itu mau nulis nama, yang menjawab siapa, misalnya pertanyaan dialamatkan kepada pendeta Tambunan contohnya, atau dialamatkan kepada pendeta tadi udah Bapak sampaikan juga Pak, jangan sungkan nanya bapak-bapak senior, jadi tetap gitu masalah gitu.
Bukan dalam konteks. Bukan Kalau sekarang. Mas Arya, Hanya dia narasumber. Oke, baik. Kalau yang itu nanti di luar. Baik di luar ya, nanti waktu makan ya. Visualis sekali. so Ya, udah banyak? Ya. Udah banyak? Masih ada? Oh, macam apa? Oke, silakan. Secepat mungkin dikumpulkan. Tolong sekali lagi. Adi, masih ada? Masih ada yang bisa. Oke. Ini sambil nulis. Monggo. Sudah? Masih nulis. Coba. Bapak ini. Iya, memang tadi maksudnya tentang kaum wanita itu ialah barangkali pertanyaan itu bisa dijawab oleh ibu-ibu, misalnya Ibu Tamunan atau Ibu Tom atau Miss Karen atau istri Misi. Itu maksudnya tadi ketika ada pertanyaan khusus dari kaum wanita. Baca. Ini jelas ya? Papi nggak bisa dengar? Oh, kurang ya? Oke. Baik. Masih ada kah? Mungkin kalau pertanyaan berkenaan dengan sekolah minggu, pelajaran pelayanan sekolah minggu dan sebagainya, ada Miss Karen yang berhak untuk menjawab. Seperti itulah kira-kira. Ya. Baik. Untuk menghemat waktu, saya akan bacakan saja pertanyaan ini. Bagaimanakah generasi kepemimpinan berasal dari luar jemaah? Kami anggap orangnya mampu dipercaya. Okay. Silakan ya. Ya. This first question is about the leadership of someone who is come from outside the church, but some other member see as he is faithful. Is it acceptable or not? Out of local church. Okay. So, first of all, there are a lot of questions. How many of you want to stay for an extra day so that we can answer all those questions? Ini pertanyaannya banyak. Masih Nanti bisa saya- nggak seharian pun masih besok? Masih ada waktu. Silakan. Masih ada waktu, masih Okay, ada waktu. langsung. It's okay. The second thing is there is a lot of knowledge in this room from some of the men that are older and the ladies that are here. I'd love to kind of have you answer some of the questions because you understand the culture here, the needs, the situation a lot better than I do. So I want to kind of defer some of the questions to you so that you can maybe even respond to the question. Right. So maybe this particular one, I probably would like to ask someone maybe just to take a crack at answering it first. Okay. What do you feel as you understand the Indonesian environment and you have someone who's a pastor but someone coming from outside? Yes. So how would you, what would be your advice? Okay. I need to clarify this question first. Siapapun yang bertanya saya tidak mau tahu, tapi apakah orang itu sudah jadi anggota jemaat? Sudah jadi belum? Pak, kalau masalah itu harus orang yang bertanya itu Pak. Yang Pak, kalau dilempar begini nggak tahu Pak. Makanya tadi harusnya nulis nama kalau Nah itu susah Pak. saya pengen nanya itu. Langsung aja langsung. Saya pengen nanya itu. Kalau boleh langsung aja yang bertanya. Bukan anggota. Ya, kalau itu maaf Pak, mohon maaf Pak. Boleh saya sampaikan bahwa itu tidak boleh. Iya. Karena kepemimpinan dalam jemaat lokal adalah hak jemaat itu sendiri. Jangan kamu mimpin, bersaksi pun tidak boleh. Kalau kami tidak boleh di jemaat pertama. Orang
datang pengunjung di gereja itu nggak diizinkan bersaksi. Jangankan mengambil alih tugas kepemimpinan. Boleh saya? Silakan Pak, silakan. Saya kira pertanyaannya perlu ada lebih jelas dari luar itu, dari luar gereja lokal itu, tapi independen. Kata kalau misalnya satu jemaat pendetanya meninggal, tapi belum ada yang siap. Tapi di gereja baptis independen yang lain banyak pelayan Tuhan dan memang sudah terlatih. Boleh nggak dia diundang? Yang saya tahu ya, di anggaran dasar jemaat masing-masing, konstitusi jemaat masing-masing ada itu ditulis berapa persen dari anggota jemaat yang setuju. Contoh, gereja di Singapura pernah dilatih sama Worley, kemudian kosong. Ya, New Testament atau apa itu ya? Yang di New waktu waktunya. New Testament. Oke. Kemudian mereka cari pendeta. Nah, mereka pilih Ayon, tapi mereka mesti setuju. Oh, itu Victory Pak. Ya, Victory. makanya. Jadi kira ada anggaran dasar mereka 70% atau 80% jemaat setuju baru diizinkan masuk. Pertanyaan saya tadi, apakah orang luar itu, ya orang baptis independen, dan juga apakah dia punya kualitas dan lihat anggaran dasarnya itu? Apakah dalam anggaran dasar itu untuk seorang pendeta yang menggantikan atau pendetanya dipecat, siapa yang bisa menggantikan seperti itu? Saya kira itu memang perlu jelas. Ya, yang penanya tadi. Jadi tergantung anggaran dasar mereka. Ya. Ya. Tapi anggaran dasar itu kan nggak boleh juga melanggar anggaran dasar dari Tuhan, itu dalam Alkitab. Amin. Oke, itu aja Pak saya kira. Ya. Makasih banyak. Saya percaya yang menanya udah jelas ya. Kalau itu pendetanya meninggal ataupun pelayanannya. Ya. Selanjutnya saya minta tolong Pak Zebedius untuk maju depan membacakan ini supaya saya mungkin bisa membantu menjawab kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan. Yang tadi itu udah selesai belum? Udah selesai belum yang nanya? Selesai atau tidak itu cukup karena pertanyaan sudah dijawab. Nggak ada diskusi kecuali kalau belum puas nanti sore masih ada waktu lagi. Terima kasih. Susah baca. It's in English, but it's not clear for me. It's just changing positions. It's easy, right? If you just want to equalize with the previous leader, of course that can also be done easily. So what does the Bible say should be achieved or targeted when we carry out regeneration in a ministry? Bahasa Indonesia dulu Pak. Saya mulai tahu. Emang ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Yang baca terjemahan. Oh iya. Kami tahu ya ada bahasa Inggris. Oke, maksudnya jika hanya mengubah posisi itu mudah. Kalau hanya mau menyamakan dengan pemimpin sebelumnya, tentu itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi apa yang Alkitab katakan yang harus dilakukan atau ditargetkan ketika kita melakukan regenerasi kepemimpinan dalam pelayanan. Poinnya apa itu? Apa yang Alkitab katakan? Ya, apa yang Alkitab katakan? Target Alkitab. Poinnya kalau kita pemimpin baru, Ya. maka kita orang yang ini dan akan ada pimpinan, tapi kita susah tersinkron dengan yang apa? Iya, sebenarnya tujuannya ini apakah harus sama dengan sebelumnya atau tidak gitu loh. Kriterianya, targetnya, apa yang Alkitab katakan gitu. Ya. So is that what the Bible says about the target, the biblical target of the new leader? Okay. So I'll just share some thoughts.
But I'd like anyone else that wants to add to that, please feel free to add to that with regards to the context here. Ya. So as you look around over time, you see sometimes ministries that have done really well, but with the transition of the leadership, those ministries tend to fall and collapse. Yep. Iya, jadi kita melihat ada pelayanan yang dilakukan dengan sangat baik oleh seorang pemimpin, tetapi ketika penggantian terjadi, ya, kepemimpinan beralih itu, kita melihat keseringan itu pelayanan itu justru makin lama makin berkurang, menurun kualitasnya dan kecenderungannya malah jatuh, gitu. Gagal. Sering ulama. Masih hidup tapi Pak. Hidup dan mati pun tak mau. So when you are, if I was to for a moment shift topics to the corporate world, one of the things that we were always required to do in our job was to identify someone that we can train to take over the work that we are doing right from the beginning. Ya, jadi kalau Bapak ini alihkan sedikit dalam dunia usaha, ketika mereka ingin melakukan sebuah regenerasi kepemimpinan, mereka mengidentifikasi seseorang dan orang itu sudah mulai dilatih sejak awal. Bukan kalau sudah mau mati. And we were not allowed to move in our role, in our position, till we actually trained that person so that they were ready to step in and take over, so that there is continuity of the work. Ya, dalam dunia usaha, seorang pemimpin tidak akan dipindahkan atau dinaikkan jabatannya sepanjang orang yang dilatih ini dipandang belum siap dan belum memenuhi syarat. Now that may be a good principle for us to think about also when it comes to ministry. Mungkin itu perlu kita pikirkan, persyaratan itu adalah cara itu ketika kita ubah ke dalam sistem pelayanan. So the question here first talks about clarifying position, and so it's important that the leader, that our position, doctrinal, practice, the things that we are doing are founded on the Word of God. Ya. Amen. Jadi kalau berbicara tentang mengidentifikasi orang tadi, artinya dilatih dari awal, diyakinkan bahwa kita sendiri berdiri atas kebenaran dan melawan doktrin yang benar dan juga kelakuan dari ajaran-ajaran tadi nih, sehingga orang itu bisa mengikutinya dengan baik dan siap untuk melanjutkannya. And that's a good principle for us to teach those that we are training, that their lives need to be not modeled after the previous pastor, but founded on the Word of God. Ini prinsip Alkitab yang perlu kita lakukan sehingga orang tadi tidak serta-merta meneladani kita, tetapi hidupnya justru lebih mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. So the Bible tells us when we are taught some things, we need to be like the Berean believers that test everything to make sure that it's aligned with the Word of God. Ya, jadi kita kalau melakukan pemberitaan itu kita dapat belajar dari orang-orang percaya di Berea yang meneliti firman Tuhan itu dan melihat apakah itu semuanya itu benar. Then you have an agreed position. Maka Anda akan memiliki posisi yang, And then as the new leader, you can continue to do what God is instructing you to do, but that is aligned in terms of how the church has grown over time. ya, dan sebagai pemimpin baru nanti orang yang dilatih tadi dapat melakukannya selaras dengan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya. So when we talk about leadership and continuity of leadership with regards to regeneration, first we need to make sure that we are walking right with the Lord. Amen. Ya, jadi ketika kita bicara kepemimpinan dan regenerasi kepemimpinan, kita pastikan bahwa kita hidup sesuai dengan. We need to make sure that we are men and women that are of the Word, and we are men that are communing with God on our knees in prayer. Ya, kita harus pastikan apakah kita pemimpin laki-laki perempuan, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan dan punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. And then when we transfer and transition, then the work can continue on without disruption, and the focus remains unchanged as far as the mission and the purpose of the church. Jadi ketika saatnya tiba untuk kepemimpinan, peralihan kepemimpinan, kita akan melakukan dengan baik sehingga tujuan dan visi jemaat tetap terlaksana dengan baik.
So what is it that God expects from the church? Lalu apa yang Tuhan harapkan dari jemaat? God expects that it's a place that is a life-saving station. Yes. Ya, Allah mengharapkan jemaat itu menjadi agen penyelamat. God expects that it's a place where we would love and care for each other, and the unsaved world looks at us and says, behold how they love one another. Ya, Tuhan mau supaya jemaat itu menjadi tempat di mana kasih Kristus itu nyata, sehingga dunia di luar dapat melihat kasih itu antara satu sama lain. God wants it to be a place. God wants it to be a place where men and women are trained and taught so that they can live their best for God. Ya, jemaat adalah Tuhan mau supaya jemaat itu menjadi tempat pelatihan bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan, tempat yang terbaik untuk hidup bagi Allah. And God is then desirous that these churches can start other works so that the light of the gospel can be spread and planted in different areas. Ya, Tuhan mau supaya jemaat kita lain itu menjadi pembawa Injil sehingga yang lain pun dapat mendirikan jemaat-jemaat yang baru lagi. Not only in this country, but as we think about soul winning and missions in this country, but also from here into the regions beyond. Ya, bukan di Indonesia, tapi kita bisa memikirkan bagaimana tempat-tempat negara-negara lain yang lebih jauh lagi. It doesn't first happen here and then later in those other places. God says it should happen simultaneously. Ya, bukan Amin. sekarang terjadi nanti baru ke sana. Enggak, harus terjadi secara simultan, bersama-sama. That is a good model in terms of how we talk about position and priorities and the process forward. Ya, itulah model kalau kita berbicara tentang posisi dan bagaimana keberlanjutan kepemimpinan. Is that okay? Apakah itu sudah cukup? Cukup nggak cukup? Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Baik, berikutnya ini mungkin satu pertanyaan dari Gen Z mungkin ya. Jangan Gen Z. Apakah ada orang atau gereja GBI yang mempunyai channel YouTube atau TikTok tentang pengajaran firman Tuhan atau apologetika? Are there any person or churches in GBI that has a YouTube or TikTok channel about the teaching of the Word of God, whether it is apologetics? Ya, mungkin itu buat kita. Ada yang bisa jawab mungkin? Silakan. Ini kan masalah jemaat di Indonesia nih. Ada nggak yang punya channel YouTube, TikTok yang bicara tentang apa tadi? Apologetika lah, apalagi firman Tuhan lah. Nah, asal tujuannya jangan untuk seperti anak kecil pamer mainan, sok pintar, bukan untuk membangun iman, itu salah. Ya, I have no idea about TikTok. I don't follow TikTok. Ya. Apa Pak? But I can tell you this: you've got good Bible colleges here, and you've got men that can teach you those subjects. Ya. You've got qualified pastors here, but in addition to that, we were talking about it yesterday, I also serve on the board of West Coast Baptist College, and we are looking at putting together a curriculum that can support future training for national pastors. If there is any particular topic that you're interested in, Iya. I would love to hear that through GBI. Kalau ada yang tertarik dengan topik-topik tertentu, kita punya sekolah kita, baik di sini maupun di Jakarta. Ada pendeta-pendeta yang sudah senior, yang sudah teruji, bisa ditanyakan tentang hal seperti itu. Beliau tidak menyerahkan TikTok. Pak Danang angkat tangan itu apa? Ya, baik. Saya cuma mau menyampaikan memang untuk media sosial. Sorry brother, can I just say one more thing? Oh, yes. We need to be really careful about what we are looking to learn from the social media and the internet. God has given us His Word. He's given each one of us His Holy Spirit. And He's given us good people around us that we know where they stand on their doctrinal position. That's a good place to learn. The internet is not a place for us to get our messages. No. It's not a place for us to learn. So I want to encourage you, work with the things that God's given you. Yes. Because it's a dangerous world outside. Amen. And we've seen men that are good men that have gone there to study and have got derailed in their doctrine. Yeah. We've also seen men that have gone to the internet and derailed their lives because of all of the immorality that's there. So I want to just encourage you, stay away as much as you can about using those sources. Ini peringatan untuk penggunaan media sosial ya. Jangan Tuhan mengakarnakan firman Tuhan Alkitab bagi kita. Ada jemaah tempat, ada pengajaran di sekolah kita. Jangan mengambil
Roku. Iya, ada Roh Kudus dalam hati kita. Iya. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah itu siang dan malam, kata Tuhan. Ya, banyak orang yang jatuh, gagal, bahkan melawan pendetanya karena kebanyakan makan internet tentu. Banyak yang moralnya jatuh, kebanyakan lihat apa di internet, seperti apa yang Raja Daud lihat. Oke. Ya, sedikit. Nggak usah ditafsirkan, baca sendiri. Ya, 1 menit mungkin saya bisa tambahkan sedikit karena kebetulan saya juga sudah mulai dengan kuliah profesi S1 di STTBI Purworejo. Jadi saya kurang tahu kebijakan dari STTBI seperti apa, tapi kami ada rekaman untuk perkuliahan kami itu direkam, dibantu oleh Mas Apri dengan Pak Wiwi juga yang mengajar kami sebagai dosen. Barangkali mungkin ada kebijakan atau seperti apa, saya kurang tahu. Itu ada pelajaran-pelajaran di sana yang cocok dengan GBI. Mungkin nanti jadi kebijakan dari STTBI. Oke, Ini saya baca dulu nih. Silakan, Pak. Dengan adanya perubahan generasi kita, sampai kapankah para pemimpin senior akan tetap pada gaya kepemimpinan? Belum selesai. Jangan ketawa dulu, sabar dulu. Dan menerima gaya kepemimpinan yang baru untuk dapat menghadapi generasi baru. With the changing of the generation, until when those seniors will stand with their leadership, type of leadership, and are willing to accept the style of the new leaders. What's the question? Yeah, how will the senior accept the type of new leaders? Good question, actually. I have found, whether it's in ministry or whether it's in the outside world, one of the things that really helped me as a leader was to make an informed decision. And if I am to make an informed decision, I must be willing to listen to everyone in the room. And many times I've found and I've seen in ministry, we shut people out from giving their input because we think we know it all, and I don't know it all. And so as a older leader, whether it's with Ministry Asia, whether it's with the local church or anything like that, I think it's a good practice for us to encourage, everyone to share their thoughts. Now, I'm not saying that you've got to follow everything that they say, but at least you can listen to their sentiments and you can make an informed decision. But finally, our decision is not based on my personal preference. It's based on this. Amen. That's where it all needs to finally get settled. So, as an older pastor, it doesn't matter, I'm not talking to these men. Sometimes we think when we have been in the ministry or in a role for 1 year, we are senior pastors. Right? Because in your church you may be that, but it's good for us to always listen to people around us and take advice. So never be shy about asking questions and asking from people that we can learn from. And if we have the right attitude in wanting to learn, we can actually ask questions and get some good insight from those that have gone before, right? But as a older pastor, it's good for us to listen to what the younger folks are saying, because they may have some great ideas. I'll tell you a story as an example, and then we can get to the next question. One day, a truck was going through a tunnel, and the truck got stuck at the beginning of the tunnel because the truck was too big for that tunnel. Okay, sorry. I am thinking, he is in front of the students at the West Coast University. Thank you, Brother Prophet. Jadi saya singkat saja tadi ini, sebenarnya ada dua sisi ya. Jadi kalau menurut beliau, ketika seorang pemimpin, apakah udah senior, terutama itu setiap keputusan diumumkan, disampaikan, dan harus rela mendengarkan pertanyaan atau mungkin ide dari setiap
yang ada di situ. Ya pun setiap orang tidak perlu malu dan sungkan untuk belajar dari setiap peserta meeting atau para pemimpin muda atau pemimpin tua atau sebaliknya, semua. Tapi apapun keputusan yang dibuat disampaikan. Kemudian keputusan itu tidak boleh lepas. Landasannya dan panduannya adalah firman Tuhan. Jangan Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan dengan kita beda di buku. Firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan. Amin. Amin. Bingung jadi. Now, did you tell my story also? Okay. So this is a funny story, okay? So we'll just have a little bit of fun along the way. So this truck was going through the tunnel and it got stuck because the truck was too high for the tunnel. Oke, ada sebuah kisah bapak ini, sebuah truk besar melewati terowongan, tapi atapnya itu ketinggian sehingga nabrak itu. Bebannya ketinggian. Iya, And it blocked the traffic from both sides of the road and there was just everybody was angry. ya, sehingga dia tertahan di situ menyebabkan macet dari segala arah. Jadi membuat orang-orang marah. So they brought all of the structural engineers and the police and all of the experts were brought right there to figure out how to get this sorted out. Ya, jadi maka solusinya dibawalah semua traktor yang besar, ada laporan polisi, sehingga bagaimana melihat untuk menyelesaikan masalah itu. Ahli-ahli semua. Iya, bagaimana semuanya di. And the people they brought are like us who think we know everything. Apa? The people they brought are like us who think we Ya, know everything. ya orang yang mereka ajak itu berpikir bahwa mereka tahu segala sesuatu. Iya, tahu segala sesuatu. But on the side there was a little boy who was playing with his ball. Ya, ada satu anak kecil yang sedang main bola di satu sisi. And he kept tapping this ball, so he asked one of these engineers, he said, "What's the problem? What's going on?" Nah, sambil mainkan bolanya, dia tanya itu insinyurnya, apa yang sedang terjadi? And the senior engineer told him, "Don't disturb us, we're so busy." Dia katakan kepada kecil ini, jangan ganggu, kami sedang sibuk. But he said, "Can you tell me what the problem is?" Tapi anak kecil ini nanya, ngotot, bolehkah Bapak kasih tahu apa yang sedang terjadi? And the engineer said, "Well, can't you see this truck is stuck there and we can't get it out without damaging the tunnel?" Nah, dia katakan pada kamu nggak bisa lihat ini truk ini merusak terowongan ini dan bagaimana kami mengeluarkan dia dari sini. And this little boy kept tapping his ball and he said, "Why don't you let the air out of the tires?" Nah, terus anak kecil ini ngomong, sambil komentar kata, ya udah kempesin aja bebannya. Fortunately, that engineer listened to that little boy and let the tires out and they pulled the truck out. Ya, akhirnya Bapak insinyur yang sok pintar tadi dengarkan anak kecil tadi, bannya dilepas baru ditarik tadi. Dikompresin baru ditarik tadi itu. Saya ngomong apa tadi? Makan siang udah jadi belum? So it doesn't matter whether you're old or young, always be listening to other people because the best advices can come from those that we don't expect. Jadi tua atau muda, kita harus selalu rela mendengarkan. Ya, kadang-kadang nasihat terbaik itu datang dari orang yang tidak kita duga. And always be willing to learn. Dan selalu rela untuk belajar. Next question. Pertanyaan berikutnya, monggo. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap senior leader jika tidak mau atau tidak bersedia memberikan tongkat estafet? To senior leader that doesn't want, not willing to give the baton. So I have a question for you. How many of you want to stop for lunch? And how many of you want to continue the question and answers? Because it's 12 o'clock. Oke, masih mau lanjut atau mau makan dulu? Lanjut. Oh, continue. Okay. Lunch is cancelled. Well, that's a good question. So can you repeat the question again? Yeah. About the senior who is not willing to pass the baton. So, I'm going to ask one of the senior pastors here, if that's okay. What do you think is the best way to pass the baton to one of the younger pastors? Pastor Tabunan, maybe I'll ask you the question because you recently did that with your son. How did you go about that process?
Oke, Pak Diranjang nanyanya ke Pendeta Muna karena Pak Eva baru saja ditandiskan. Bapak ini nanya bagaimana prosesnya terjadi. Mari kita dengarkan. Bagaimana ya? Ya bagaimana ya? Evans itu anak kandung. Jadi saya menikah dengan Eli. Kami sama-sama ada panggilan kepada Tuhan. Evans anak kedua, Lydia anak pertama. Jadi saya sama Ibu Tambunan itu memang komit untuk melayani Tuhan. Jadi waktu kami menikah, pulang dari gereja kami sudah berdoa. Dan setiap hari kami berdoa. Anak kami dalam kandungan didoakan. Lahir kami berdoa. Terus sampai mereka masuk perguruan tinggi ya SMA, mereka harus kuliah cepat-cepat. Jadi kami nggak bisa lagi sama-sama renungan pagi, ya. Tapi itu bentuk satu pelatihan di keluarga. Ya. Kemudian di dalam perjalanan hidup saya tetap melayani dan saya berusaha kalau boleh saya jadi model, gitu. Boleh saya jadi contoh, begitu ya. Dan memang dia masuk UI, gitu. Mula-mula dia administrasi niaga, padahal dia D3 atau D4 itu ya, administrasi niaga. Dan dia berjanji kalau dia diterima masuk FISIP UI, dia masuk sekolah Alkitab. Dan janji itu didengar Tuhan, dia masuk FISIP, ya. Dan waktu dia masuk FISIP di UI, dia ikut sekolah Alkitab kita. Memang mamanya selalu bilang, kau jadi pendeta aja. Tapi Evan selalu jawab, itu bukan panggilan mama, itu panggilan Tuhan. Benar, itu benar, itu benar. Jadi kemudian itu berproses ikut sekolah Alkitab. Kemudian Tuhan izinkan saya beberapa kali ke Amerika dan saya singgah di sekolahnya Paul Chapel, West Coast. Saya lihat sekolah itu bagus karena waktu saya ikut leadership conference di sana, kami kan peserta itu kan nginapnya di asrama. Karena mereka libur, jadi peserta itu penginapannya di asrama. Jadi waktu dia selama itu, waktu break kan kita bisa lihat kantornya, kuliahnya, macam-macam lah, kurikulumnya gitu ya. Jadi saya pulang, saya tertarik, saya bicara sama jemaat, ya bagaimana kalau Evans, dia memang sudah selesai S1, Eskom, ya. Kemudian mula-mula hati saya memang, kemudian buka itu sama jemaat. Bagaimana kalau Evan kita kirim ke West Coast itu sekolahnya Paul Chapel ya, dia malah setuju, ya. Dan memang harus dipenuhi persyaratan. Ada di situ Bapak Ibu Quinlan, saya kira ada juga pendeta Delia, mungkin juga Pak Tom ikut. Mesti kan kalau sekolah Alkitab di West Coast itu kan mesti ada rekomendasi dari pendeta, dari misi. Dan juga mesti ada tabungan 40 juta minimal, ya. Jadi kita penuhilah semua itu. Kemudian sekolah Evan di sana. Memang tujuan kita memang supaya tujuan saya pada waktu itu supaya dia belajar mandiri karena di rumah dia nggak pernah cuci pakaian. Karena saya punya kadang-kadang pembantu ada mamanya. Jadi saya berpikir bagus juga dia ke sana belajar mandiri. Memang satu semester Bisa cuci nggak sekarang? iya. Jadi waktu satu semester dia memang cuci WC di sana. Dan itu gratis. Kemudian dia bilang sama saya, Pak saya mau cepatin di saudara saya. Akhirnya kita bayar uang kuliahnya. Jadi kan uang juga semuanya itu. Saya sama jemaat ya kerjasama mengirim tiap bulan uang ke sana. Jadi pribadi saya jemaat, ada juga pribadi jemaat yang ada uang bantu. Itu saya berpikir dia dulu S2 itu 2 tahun.
Tahunnya saya tahu itu 9 bulan. Udah selesai, jadi dia MRE ya, Master Religious Education. Pulang ke sini dan saya berusaha sebagai pendeta bagaimana saya melakukan visi misinya GBI Shalom. Visi GBI Shalom itu melihat banyak orang menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itu visi. Kemudian misinya penginjilan. Misi yang kedua itu memfollow up, mentraining. Visi dari anggota jemaat, kemudian visi yang berikutnya kan Efesus pasal 4 ayat 11, 12, 13 sampai 15 ya, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu equip. Yang mengequip itu kan mesti equip dulu dia. Yang memperlengkapi itu kan mesti lengkap dulu. Jadi diperlengkapi melalui sekolah kita, keteladanan di keluarga, kemudian dimasuk sekolah kita. Tiba waktunya memang sering orang memanggil Evan itu pendeta, tapi belum pendeta, waktu itu kan asisten gitu. Kemudian karena banyak juga orang memanggil dia pendeta, saya pikir bagus juga ini kalau diuji. Ya bukan maunya saya gitu ya, tanya jemaat setuju, kemudian diujilah dia. Satu saat pada waktu itu, bukan pada hari pentahbisan, tapi saya mengundang pendeta-pendeta hadir untuk menguji. Dan si penguji itu setuju bahwa dia ditahbiskan. Jadi hari berikutnya ditahbiskanlah dia di hadapan jemaat, dan jemaat setuju menerima. Oke, jadi pertanyaannya memang bagaimana? Seperti pertanyaan semula. Saya pendeta, kadang disebut pendeta senior, kemudian disebut juga pendeta emeritus. Jadi memang belum 100% diambil, tapi saya berpikir saya harus jadi contoh. Ketika nanti tongkat itu 100% dia sudah pegang, saya mengharap bahwa saya nggak perlu pusing apa-apa dengan itu. Tapi selama saya hidup, saya masih tetap berusaha jadi contoh. Saya pegang itu Filipi pasal 4 ayat 9. Apa yang kau lihat daripada aku dan kau dengar daripada aku, lakukan itu. Filipi 4 ayat 9. Tolong baca itu. Jadi itu saya berusaha bagaimana apa yang dia lihat, yang didengar, ya, apa yang saya berusaha jadi contoh yang supaya dia nanti bisa lakukan. Jadi memang dia minta tolong kasih sama saya itu apa yang saya mau lakukan. Tapi saya pikir apa yang saya lakukan aja, just follow, just ikuti aja. Itu pikiran saya. Dan memang yang saya teruskan katakan tadi kan ada kalimat yang mengatakan takut kalau hancur. Dan kita tidak mau jemaat itu hancur. Ya, saya walaupun ada nanti satu saat memang dalam kita tidak ada pensiun pendeta, tidak ada kata pensiun di dalam kependetaan. Tetapi saya kira tongkat estafet itu kan mesti diserahkan. Jadi sekarang dia sudah yang bikin roster. Tetapi saya tetap menjadi berusaha contoh penginjilan bagi teratak di mana-mana, memfollow up, memuridkan, mengajar. Jadi saya kira seperti itulah yang saya usahakan. Ada waktunya nanti saya disuruh pulang. Tapi ketika saya disuruh pulang, saya pikir memang perlu diingat bagaimana Joshua menjadi pengganti Musa. Kacung dulu. Hambanya si pemimpin itu, kalau orang tidak mau dipimpin, jangan pernah bermimpi untuk jadi pemimpin. Iya, jadi tetap Tuhan juga kan yang memecat. Tuhan juga yang suruh pulang. Baru memang sudah dipersiapkan. Memang takutlah si Joshua. Makanya kan keluarlah firman Tuhan Joshua 1, 7, 8, 9, jangan takut, aku menyertai kau. Dan dialah yang dipakai Tuhan untuk menyeberangkan bangsa itu. Jadi yang saya harap memang kepada Evan 2 Timotius 3 ayat 10. Apa yang kau lihat daripada aku? 2 Timotius 3 ayat 10. Apa yang kau lihat daripada aku? Apa ajaranku, cara hidupku, kasihku,
apalagi penderitaanku, pendirianku, lakukan. Jadi sebenarnya Timotius itu menjadi duplikat. Timotius itu menjadi duplikat dari Paulus. Dan saya pikir kita juga setuju bahwa si Elisa itu duplikat dari Elia, bahkan dia dapat 2 kali rohnya kan. Itulah kita generasi tua. Itulah kami, saya pikir kami generasi tua, kalau boleh kami jadi model bagi generasi. Ini memang kebetulan anak saya. Tapi saya juga mengharapkan, saya berani katakan kan minimal 15 dari Shalom itu sudah independen. Ya, itu kan cabang-cabang juga kan. Iya, jadi tapi di gereja lokal memang hebat, tapi kita juga ada koordinator kaum pemuda, ada sekolah minggu, ada kaum pria, ada kaum wanita. Tapi saya sebagai gembala, ya, saya kan di dalam Alkitab kan ada gembala, ada penilik jemaat, ada pendatua, kan orangnya sama. Bagaimana orang yang sama itu dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Karena saya kira percontohan itulah yang paling baik untuk diserahkan, dan itu kan contohnya mesti sesuai dengan Alkitab. Oke. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Thank you. Thank you. So, I just had the opportunity 3 months ago to spend 2 days outside with Pastor Chappell as an example of a pastor who's been in ministry for 30 plus years, thinking about transition. So, as you are in your ministry, as you're even an older pastor or getting there, it's good for you to start praying about what that transition needs to look like. Yeah. And ask God to place that man in your heart who's because God's already preparing that person, Yes. just like He did Joshua during the time of Moses. So pray and ask God to show you that person, because you want to have enough life and energy in you for you to invest in that person. Bring them alongside so that they can walk with you, learn from you, just learn how, from your mistakes, your failures, but also what God's done through your life. Just give them the opportunity. The timing of the transition, God will show you, and make sure that you're being sensitive to that transition time. Yeah. Don't go ahead, but don't overstay either. Right? And then once you've transitioned, it's important that you give that pastor the time and the space. That means you have to defer. If somebody still comes to you and says, I want advice on this or that, you want to direct them back, say, I want you to go to the pastor. Excuse me, sir. Is that clear? Jadi 3 bulan lalu beliau ketemu dengan Pastor Paul Chappell yang sudah menggembalakan lebih dari 30 tahun, sudah mulai memikirkan dan mendoakan transisi kepemimpinan, sehingga orang itu didoakan dan siapa yang Tuhan tunjuk diajak untuk melayani bersama-sama, sehingga orang ini melihat, meneladani seperti yang dikutip tadi, termasuk kegagalan dilihat bagaimana bangkit bersama-sama, sehingga pada saatnya nanti jangan kelamaan, jangan mendahului kehendak Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menunjukkan, tapi seorang pemimpin harus punya sensitivitas rohani. Karena hal itu entah kapan Tuhan akan mengatakan iya saatnya untuk memindahkan tongkat itu, melepaskannya kepada yang di belakang. So let me quickly summarize. I don't know whether, because I kind of went on. First is, you pray that God will show you who that man is, and start praying about that early in your life. Jadi pertama-tama doakan dan itu minta Tuhan siapa orang itu, dan mulailah melatihnya seawal mungkin. When you know that person, pour yourself into that person. Ketika Bapak sudah tahu siapa orangnya, rangkullah dia, mulai rangkul dia. Seek God's wisdom on the timing of the transition. Carilah kehendak Tuhan dan hikmat Allah tentang waktu transisi kapan akan dilaksanakan. And as you work through the transition, give that person more opportunity to preach and take over the ministry little by little till you get to that place where they are now comfortable. Ya, dan selama masa-masa transisi itu, pelatihan itu berikan dia kesempatan lebih banyak mengajar, berkhotbah, sehingga dia punya pengetahuan dan juga pengalaman yang cukup.
keep always pointing the church to that person as the person that God is preparing to take over that ministry. Ya, arahkanlah jemaat kepada orang itu bahwa itulah yang sedang disiapkan untuk kepemimpinan selanjutnya. And once it is transitioned, point people to that person as their pastor where they need to go to for counsel. Dan ketika saatnya sudah tiba, sampaikan dan tunjukkanlah, arahkan mereka bahwa inilah hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk selanjutnya memimpin mereka. And finally stand along them in the background and help them as they are taking over the work. Dan ketika saudara Bapak sudah melepaskannya, berdirilah di samping dan belakang mereka, perhatikan mereka bagaimana mengambil alih kepemimpinan itu. Is that okay? Apakah itu? Right. Baik. Brother Gunawan, I'm going to put you on the spot and maybe ask you to come here. Pak Gunawan. Yes, can you ask? I just call him. You translate for him. Oh, he is a translator. No, I'm not calling him to translate. I want to ask him a question. Mau bertanya ke Pak Gunawan. Brother, I don't know how old you are, but if you were to, as a younger pastor that is looking to an older pastor to transition, what do you think are 3 things that a younger pastor would want from their older pastor in that process of transition? Saya pikir dalam proses transisi. English dulu. Hah? You want to hear English? No, in English. Jadi saya pikir pendeta muda itu ingin diberikan pertama kepercayaan. Ya, itu perlulah ya, kepercayaan. Kemudian mungkin juga bimbingan waktu dia terima transisi itu, ya. Jadi kemudian juga akhirnya diberi kemerdekaan, gitu, ya. Jadi saya lihat ini kalau dalam konteks ASEAN ya, saya pernah membaca banyak biografi. Yang saya baca juga biografi Lee Kuan Yew waktu saya ada di Singapura. Jadi saya lihat transisi di ASEAN itu yang paling smooth adalah di Singapura. Ya. Jadi Filipina kita tahu harus ada people power. Indonesia ada reformasi. Ya. Jadi kurang itulah. Tapi Singapura yang paling bagus. Dulu saya lihat, saya dengar Pak Devisi bilang, ini ada-ada aja nih Lee Kuan Yew, mentor ministry lagi, senior ministry dia bikin gitu kan. Tapi rupanya itu transisinya ya saya lihat. Dan akhirnya dia memberikan itunya kepada anaknya. Jadi saya lihat dia harus dikasih. Gocok dulu dong. Hah? Gocok dulu. Gocok itu satu periode. Ya dia 14 tahun. Dia orang yang tidak ambisius memang. Dia orang pintar tapi bagus, dia hanya laki-laki pemimpin transisi. Jadi saya lihat pertama harus dikasih kepercayaan, kemudian tetap dibimbing, yang ketiga dikasih akhirnya kemerdekaan untuk memimpinnya seperti itu. Yeah. So very good. So three things. Yes. Bapak bandingkan dengan kepemimpinan dunia. Kalau seorang yang dipanggil Tuhan harus ada God calling ya. Kalau nggak ada panggilan Tuhan, ya benar Pak. Cuman maksud saya, ini saya melihat dari segi transisi Pak, bukan rohaninya gitu Pak. Lalu yang kedua harus punya komitmen. Iya, kalau Bapak sebagai pendeta nggak ada komitmen, iya. No purpose. Jadi kalau yang ditanya oleh Pak ini adalah bagaimana pendeta muda mengharapkan. Saya tidak bicara masalah syarat lagi Pak, gitu ya. Jadi kata yang diharapkan. Iya, gitu. Jadi pertanyaan Bapak ini saya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Ya. Baik. Makasih. So I think I understand enough to say that first, Pastor Marcus said, you must know God's calling on that person's life. That's very important. But after you know that, there were 3 good things: trust, guidance, and then the freedom. Right? Those are 3 things that were talked about there. So that was good feedback from there. Yeah. Ada pengumuman, mohon panitia. Sorry, this is such an important area. Can I just say one more thing, if that's okay? Satu lagi. Because it's such an important area. It's a question that comes not just here but everywhere. Translate. Oke, ini pertanyaan penting bukan hanya di sini tapi di mana-mana, di segala tempat. Ustaz.
But this is true for every one of us, not just for older pastors, because we are all required to invest in other people's lives. Bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk semuanya. Karena semua kita dituntut untuk berinvestasi pada kehidupan orang lain. The starting point to investing in somebody's life is to build a relationship. Oke, langkah pertama untuk menginvestasikan sesuatu pada kehidupan orang lain ialah pertama membangun hubungan. Because always the person that you are helping requires 4 things from each of you that are investing in them. Karena orang yang ditolong itu selalu minta 4 hal. The first question they ask themselves is, does this person really care for me so that they and what's best for my life? Ya, pertanyaannya adalah terhadap orang pemimpinnya gitu loh. Apakah pemimpin saya ini sungguh peduli pada saya? And in transitioning, that's an important thing. The person that you are training needs to know that you genuinely care for them. Iya, karena orang yang dilatih itu perlu tahu dan dia ingin tahu bahwa Bapak pemimpin ini benar-benar tulus peduli pada orang ini, pada yang dipersiapkan itu. The second question the person that is being trained or developed asks is, do you have the capacity, the capability to help me? In other words, do you have the knowledge and the competence to help me? Ya, pertanyaan dari orang yang dilatih ialah apakah pelatihnya ini punya kompetensi dan pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan dia. The third question they ask is, do you have the capacity to help me? In other words, do you have the time and are you willing to take time to invest in my life even if I call you at 1 o'clock in the morning with a question? Ya. Yang ketiga dari orang yang dilatih adalah dia bertanya apakah yang melatih saya ini punya kapasitas dalam hal waktu untuk berkorban waktu dan bersedia selalu kapanpun saya minta nasihat dan saya bertanya. And the fourth, termasuk jam 5 kata Pak Pesan. And the fourth is the word candor. In other words, are you willing to be honest with me and tell me what I need to hear rather than trying to be just nice to me? Ya, keempat ialah terang dan benerang jelas, terbuka gitu loh. Apakah yang Bapak yang melatih ini menyampaikan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh orang yang dilatih ini sejujur-jujurnya. Care, jadi kepedulian, capability, kapabilitas, kapasitas, candor, dan candor, lilin, terang. Ya, itu berhubungan dengan kejelasan dan terang. And transparansi lebih jelas. Terang. Ya. Terang, oke. Terang, Pak Terang nggak datang soalnya. And finally, in transition, it's so important that we remember that we not only prepare the man of God, but we also prepare his wife for the role. Ya, jadi akhirnya untuk kepemimpinan, seorang pemimpin harus berpikir bahwa dia tidak hanya mempersiapkan orang itu, tapi juga istrinya. And so ladies, pastors' wives, missionary wives, you have a responsibility to ensure that their wives are equally prepared and ready to support their husbands, to stand by them in the work of the ministry. Ya, itu tujuannya untuk memastikan bahwa istri itu benar-benar siap ya untuk mendukung suaminya dalam kepemimpinan dan tugas-tugas pelayanan yang akan diemban berikutnya. Now, can I give some free advice to the ladies? Bolehkah saya menyampaikan nasihat kepada kaum wanita? Bukan masalah. God is preparing your husbands for the work that He has called them to. Allah mempersiapkan suami ibu untuk pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kita. He's put you along their side to help complete them because we men are not complete. Tuhan menempatkan ibu untuk berada di sisi suami untuk melengkapi apa yang masih kurang lengkap. Karena suami tidak lengkap. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. But in the process of helping them, leave the things that God wants to do to God without trying to take over the things that God wants to do in their lives. Iya. Jadi dalam hal berjalan bersama apa tadi?
Serahkan pada Tuhan apa yang dilakukan, jangan coba untuk mengambil alih. Don't assume that God has given you the responsibility to fix them. Jangan berpikir bahwa ibu punya hak dan punya otoritas untuk menyelesaikan segala sesuatu masalahnya. So if they're preaching too long, it's okay to tell them that they're preaching too long. Ya, kalau kau banyak kelamaan, tak apa-apa sampaikan, tapi nanti di kamar aja ngomongnya. But you don't try to tell them what they should be preaching. Tapi jangan atur suami apa yang harus dikhotbahkan, temanya apa. But let me come back to the men. Dan kembali kepada laki-laki tadi. Men, if you want to lead, it's important that you recognize that God has given you a responsibility to lead not only your church, but your home. Ya, bagi laki-laki yang terpanggil untuk melayani, memimpin, ingat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan tanggung jawab untuk memimpin sebuah jemaat, tetapi keluarga rumah tangga. Bagaimana memimpin jemaat kalau dia tidak bisa memimpin keluarga? And as part of transitioning and being ready to take over the ministry, those that are following and watching you need to see how you're leading your children. They need to see how you're leading your home. They need to see that you are the man of God that God wants you to be. Ya, justru orang-orang di lain dalam jemaah itulah perlu tahu bagaimana Anda memimpin keluarga, mengajar anak-anak, dan menjalankan kehidupan sebagai berumah tangga tadi seperti yang dijelaskan tadi. So that's not answer to the question. That was, but I thought I'll throw that in free. Ini bonus untuk wanita. Ada may I read the announcement now from Pastor Ayon. Pengumuman dari Pak Ayon. Mohon panitia mohon izin saya baca, bisa? Yes. Pengumuman, jika ada gereja yang belum menerima Alkitab dari Pak Ayon sebelumnya, mohon untuk memberitahukan kepada Mas Putra. Mana Mas Putra? Oke, Mas Putra, bukan Putri. Oke. Mas Putra, atau mengklaimnya di depan ruangan kami, ruangan Uranus. Ruangan Uranus mana? Panitia yang tahu ya. Ini hanya untuk 12 gereja. Pertama, jika lebih 12, kami akan ambil nama dan alamat gerejanya. Jadi maksudnya ada Alkitab yang disediakan untuk 12 gereja saja. Kalau ada 12 yang mendaftarkan, nanti akan diambil alamatnya terus untuk kemudian dipersiapkan. Tidak ditulis berapa buah, Pak. Dia hanya nulis 12 gereja. Oh, 5 Alkitab ya? 5 Alkitab. 5 Alkitab untuk 12 gereja, berarti 60 Alkitab. Betul? Betul. 5 kali 12 kan? Ya, mudah-mudahan matematika saya nggak salah sih. Udah? Bagaimana kalau kita lanjutkan nanti malam? Atau mau selesai sampai sore? Oke, lengkap. Baik, panitia, terima kasih banyak.